benihnya kita kasih benih sekian, cukupnya berapa gitu, tergantung kondisi lapangan Pak. Yang kedua nanti ada petugas Pak yang mengarahkan ya. Oh kalau nanam biji jaran sekian Pak, sekian model seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar sahabat bisi semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya juga semangat. Jumpa lagi dengan saya Pak Kumis dalam acara P3K Podcast Pojok Pak Kumis. Nah, episode kali ini lagi-lagi kita masih membahas tentang seputar program kemitraan jagung bisi. Ya, karena program ini sangat menarik dan lagi wow sekali di kalangan petani, lagi viral, lagi tren-trennya, lagi digemar-gemarinya, sehingga dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, semakin luas jangkauannya, semakin banyak petani mitranya. Nah, kali ini kita akan mengkorek, membahas lebih dalam lagi, menggali lebih dalam lagi tentang informasi program unggulan dari PT Bisi Internasional Tbk, namun dengan sudut pandang yang lain lagi dengan yang sudah-sudah. Kali ini kita akan mengkorek dari sudut pandang petani mitra. Petani atau end user, pengguna, bekerja sama langsung dengan perusahaan PT Bisi Internasional Tbk. Nah, telah hadir di sini bersama kita ada Bapak Muhammad Rukan, yang familiar dipanggil Pak Rukan gitu Pak ya? Oke, Pak Rukan, Rukan ya. Bukan Sahrukan ya Pak. Ya. Kalau Sahrukan kan bintang film India Pak. Pak Rukan ini bintang film Mojokerto. Iurek kan gitu kan. Gimana Pak kabarnya? Baik, sehat? Alhamdulillah baik-baik sehat. Ya, semoga kita semua juga sahabat bisi dimanapun berada dalam keadaan sehat selalu ya Pak. Amin. Ya. Jadi ngomong-ngomong ini Pak Rukan, kita ini kan sedang membicarakan masalah program kemitraan jagung bisi. Nah, kemarin kita sudah dari narasumber dari CGR, sekarang itu kita dari petaninya sendiri. Ini ingin tahu lebih dalam nih. Banyak sahabat bisi di wilayah yang lain dari petaninya sendiri gimana sih merasakan. Jadi Bapak ini sejak kapan ikut program kemitraan bisi ini Pak Rukan? Saya ikut ini insya Allah Februari tahun 2022 Pak. Sudah lama juga ya? Insya Allah demikian ya, 1 tahun insya Allah itu. Sampai sekarang masih ikut Pak? Oh masih Pak. Terus apa yang membuat Pak Rukan ini tertarik sehingga mengikuti program kemitraan jagung bisi ini Pak? Apakah hanya karena ikut-ikutan temennya atau dipaksa oleh ketuanya atau memang benar-benar tertarik dengan program ini? Ya, terima kasih. Memang kemarin sekitar tahun 2022 Januari ada sosialisasi masalah kemitraan dengan bisi. Dan di desa saya memang ada itu kelompoknya, mohon maaf, ada petugasnya insya Allah demikian, yang pengepulnya. Di situ diberi informasi kepada petani penggarap sawah. Siapa yang mau ikut mitra bahwa itu nanti silih dipersilahkan mengambil bibit, diberikan bibit bisi, kemudian itu dipinjami, ya, kemudian kita dikasih lagi, dipinjami lagi masih obat-obatan Pak, seperti saprogen ya, itu. Kemudian nanti panen pun itu nanti diambil oleh Pak yang mengasih bisi tadi. Dibeli. Itu pun harga yang tertinggi dibanding dengan tengkulak-tengkulak yang lain. Berarti lebih tinggi dibanding dengan harga yang ada di pasaran. Oke. Itu salah satu yang menjadi faktor atau hal yang menarik bagi Bapak untuk ikut bermitra ini ya Pak? Iya. Alasannya antara lain seperti itu tadi. Iya. Nah Bapak sendiri nih Pak, untuk Pak Rukan sendiri ini yang lahan yang diikutkan mitra ini
punya berapa luas sih Pak? Sebenarnya lahan saya sendiri itu 1,5 hektar Pak. 1,5 ya. 1,5. Iya, iya, iya. Kurang lebih berarti 15.000 meter persegi Pak ya? Iya, insya Allah. Iya. Jadi diikutkan semua atau masih ada yang belum Pak? Itu yang sawah, ya mohon maaf untuk sawah pribadi dari orang tua ini saya jual. Tapi ini tahun ini tahun 2023. Mohon maaf nanti saya garap sendiri Pak. Oh, ya. Berarti dijual musiman. Iya, saya musiman. Terus ya. Setelah ininya pulang, ya, masanya sudah berakhir, nanti tidak dijual lagi, tapi akan digarap sendiri. Iya, iya. Nah itu juga akan diikutkan program kemitraannya juga Pak? Iya Pak, saya ikutkan kemitraan ke BISI dikarenakan BISI ini sudah faktanya kemarin sudah sangat menguntungkan bagi petani. Bukti ya? Buktinya ya, buktinya sudah ada itu. Saking sudah marem, sudah memang ada bukti, percaya. Bahkan Pak Rukan ini pengen nambah lahannya sendiri, mengembangkan lagi itu. Punyanya sendiri pun akan iya, nambah gitu. Iya. Terus bagi Pak Rukan ini Pak, keuntungan secara menurut pribadi Pak Rukan ini apa sih Pak? Dari sebelum ikut kemitraan dengan sekarang sudah ikut, itu apa saja Pak? Misalnya keuntungan dari segi finansial atau dan lain sebagainya? Ya, keuntungannya harganya ini kan harganya sangat tinggi Pak. Sangat tinggi dibanding dengan tengkulak-tengkulak yang lain. Oh, harga di umum di pasaran. Ya. Kemudian tadi kan sudah saya katakan, enaknya di sini kan dipinjami. Dipinjam kan nanti bisa bahasa petani punya utang tapi nes panen. Oh, berarti dimodali dulu. Ya, dimodali dulu ya. Cukupi. Ya. Tidak perlu repot-repot itu biaya sendiri. Nanti panennya pun juga akan dibeli oleh yang ngasih peminjam, ngasih pinjaman ya, dengan harga yang sudah di atas rata-rata pasaran di umum gitu. Itu salah satu yang keuntungan bagi menurut Pak Rukan ini begitu ya Pak? Iya. Terus ini Pak, mau ikut program kemitraan jagung BISI ini, menurut Bapak sulit nggak sih? Sebenarnya nggak sulit Pak. Itu sangat enak. Syaratnya Pak? Syaratnya kan pertama kan harus mempunyai lahan Pak. Nah, kalau nggak punya lahan kan nggak bisa. Pinter juga Pak. Pinter tegas ternyata. Bukan hanya bintang film ini, pinter jago. Besok bisa ngalahkan Sule ini Pak. Iya, berarti ini ya istilahnya untung ya. Jelas untung ya. Kemudian kalau dari pengalaman Pak Rukan ini, dari luasan tadi mau ditambahi. Kemudian dari segi dari yang ngasih pinjaman, apakah semacam ada petugas pendampingan di lapangan, disurvei dulu, kemudian diarahkan untuk nanam jagungnya sebaiknya begini, budidayanya dan sebagainya, sehingga nanti bisa menghasilkan yang maksimal atau gimana, atau lepas begitu saja Pak? Sebenarnya cuma ditanya sampai punya lahan berapa, itu yang pertama. Oh, kalau lahan 1 hektar berarti benihnya kita kasih benih sekian, cukupnya berapa gitu, tergantung kondisi lapangan Pak. Yang kedua nanti ada petugas Pak yang mengarahkan ya. Oh, kalau nanam BISI jaran sekian Pak, sekian model seperti ini. Berarti didampingi ya. Petugas teknis dari kemitraan ini. Iya. Hanya daftar berapa dikasih, nanti pada panen ditagih gitu enggak ya Pak? Berarti dari awal memang sudah dikondisikan ada pendampingan sehingga cara budidaya, terus mindsetnya atau pola pikirnya petani ini diubah menjadi lebih baik agar nanti hasil produksinya juga lebih meningkat, menghasilkan yang baik gitu ya Pak? Iya. Jadi ada pendampingan terus dari petugas. Ini salah satu kehebatan menurut kita ya Pak. Jadi tidak hanya dipinjami, dibeli harga tinggi, tapi juga didampingi di lapangan, diarahkan gitu Pak. Itu pun sampai panen Pak. Sampai panen ya? Panen pun nanti kalau bahasa petani kan merontok. Kondisinya ini sudah panen Pak, berarti ini harus kita cari tenaga kerja untuk memanen ini. Oh, berarti sudah dikasih diingatkan? Iya, diingatkan. Iya. Sudah waktunya panen Pak nih. Nah, nanti kalau kelamaan malah hasilnya kurang. Jangan kelamaan, segera cari tenaga gitu ya Pak ya. Diarahkan gitu dan terus. Itu juga salah satu yang menurut Bapak ini ya sangat puas ya Pak dengan ikut program ini Pak ya.
betul, betul sekali. Terus bagaimana Pak kedepannya Bapak ini mau seperti apa sih program kemitraan ini? Mau ngajak temennya yang belum atau sanak keluarganya yang juga belum ikut mitra ini, karena Bapak sendiri sudah merasakan manfaatnya nih Pak dengan adanya program, dan sebelumnya sangat dirasakan perbedaan jauh sekali sekarang, terutama yang secara ekonomi ya Pak ya, sudah ada meningkat. Kalau punya modal bisa digunakan yang lain, sekarang sudah dimodali istilahnya kan Pak, begitu Pak, bukan? Gimana Pak? Ya. Harapan kedepannya? Harapan saya ingin kepada saudara-saudara petani penggarap sawah di wilayah insya Allah Desa Tangunan dan sekitarnya, mari kita bergabung sama-sama kemitra dengan BISI Pak. Dikarenakan ini saya 1 tahun lebih ini sangat menguntungkan Pak, sangat menguntungkan, dan kemudian hasilnya pun itu sangat baik BISI Pak. Ini beneran ya Pak? Betul, ya betul Pak, ini sangat baik. Dan pada waktu panen setelah diangkut di truk, jumlahnya berapa ditimbang, langsung kwitansi, langsung kita dikasih uang. Langsung bayar? Langsung kontak. Hari itu juga Pak? Iya langsung Pak. Berarti nggak nunggu lama-lama? Nah ini saya akan percaya kepada ada kelompoknya Pak, kelompok tanggung jawab. Betul. Diangkut truk, langsung kwitansi berapa, langsung dikasih uang. Langsung dibayar? Iya, dikasih ya. Itu juga salah satu kelebihan kemitraan jagung. Iya itu sangat baik Pak, sangat baik. Kalau ini Pak, mengenai jenis atau varietas jagung itu apakah tertentu atau petani bisa milih varietas yang disukai? Karena di BISI ini kan Bapak sendiri tahu varietas atau jenis jagungnya kan banyak. Iya. Ya, ada macam-macam ya Pak. Ya, ada BISI 18, BISI 99, kemudian BISI 321 Simeta dan sebagainya. Ini apakah hanya tertentu 1 atau 2 varietas, atau petani yang disukai yang mana ini Pak? Nah, petani waktu itu pada waktu sosialisasi, petani menginginkan BISI aja Pak. Jadi yang diinginkan adalah BISI 18. Kemarin itu pada waktu musim tanam yang terakhir itu ada 2 jenis BISI Pak, BISI 18 dan BISI 99. Dua-duanya sangat baik Pak, sangat baik. Ini sudah terbukti bahwa kualitas varietas jagung BISI ini sudah terbukti baik di lapangan, sehingga juga tidak meragukan untuk menanam walaupun itu dipinjami, karena benihnya juga bagus, percaya dan yakin gitu Pak. Oke. Ya. Baik Pak Rukan, kembali ini Pak Rukan. Jadi Bapak sudah mengikuti program kemitraan BISI ini. Ya, saya pengen tahu dan sahabat BISI juga pengen tahu varietas apa saja yang kemarin Pak Rukan tanam untuk benih pada program kemitraan jagung ini, kemudian luasannya yang ditanami itu berapa, kemudian secara gambaran kasarnya itu dapat berapa Pak Rukan? Ya, terima kasih. Memang kemarin sesuai dengan kemitraan dengan BISI yang saya ambil adalah jenis BISI 18 Pak. 18. Itu 1 hektar menghasilkan pipilan basah itu dari sawah kita perontok itu dapat 10,6 ton ya. Dari 1 1 hektar. hektar. Itu berarti kering panen ya Pak ya? Berarti pipil basah di lokasi ya? Ya. Dari itu masa tanamnya kedua Pak. MT2. Kemudian masa tanam yang ketiga, dikarenakan cuaca hujan, memang kemarin biasa petani bulan 9 itu ngebor Pak, ngebor sumur itu ya. Kemarin bulan 9 tidak ngebor Pak, dikarenakan hujan sudah memasuki hujan. Ya. Itu menurun dikarenakan hujan yang terlalu tinggi Pak, curah hujan terlalu tinggi. Hasilnya berapa? Selisihnya hanya sedikit kok Pak. Itu selisih 9 menjadi 9,750. 9 ton 750. Berarti dari yang MT2 ke MT3 yang ada kendala cuaca itu, itu tidak berkurang banyak ya? Tidak ada 1 ton dalam 1 hektar ya Pak? Dari 10,6 kalau saya tidak salah ya Pak ya? Dari 10,6 itu menjadi 9,75 kalau tidak salah. Jadi tidak ada selisih dalam 1 hektar itu 1 ton Pak ya? Itu pun dengan cuaca seperti itu ya Pak? Andaikan ini Pak, cuacanya ini sama seperti kemarin,
Jadi Bapak yakin di MT3 ini? Wah, alhamdulillah sangat menguntungkan, Pak. Itu ya Pak. Insya Allah tambah baik, insya Allah lebih. Iya, dikarenakan biasa musim kemarau itu kalau petani ngebor, insya Allah sampai tambah baik. Itu tambah baik. Iya, iya. Ini Pak Rukan, saya masih penasaran ini Pak. Tadi Bapak sudah apa ya memberikan informasi bahwa di MT2 ya. Itu masih di tahun 2022 ya Pak. Ya. Itu dalam 1 hektar Bapak ini bisa menghasilkan produksi 10,6 ton. Iya. Nah, dan 10,6 ton itu kalau dinilaikan dengan uang itu ekuivalen dengan berapa puluh juta sih Pak? Ya, terima kasih. Memang kalau biaya kotor harga jagung kemarin kan 3.900 Pak. 3.900 itu pada saat 2022. Ya. Bukan sekarang ya Pak? Bukan Pak, sekarang kan. Pada saat itu memang harga jagung kurang lebih segitu Pak? Ya, itu pun sangat baik udah. Itu berarti 3.900 kalau dikalikan 10,6 ton berarti dapat uang kalau nggak salah sekitar 41 berapa ya. Nah, dari 41 sekian ini Pak Rukan dipotong misalkan kayak kan dipinjami saprodi kan tentunya kan itu dipotong dulu Pak. Kemudian biaya tenaga kerja. Pokoknya untuk operasional penggarapan sawah ini Pak, itu sudah dipotong semua ini hasil murni atau bersih yang Bapak dapatkan itu sekitar berapa dari 41? Ya, terima kasih. Memang mulai menanam jagung itu tenaga kerja sampai dengan panen itu kita mempunyai untung sekitar 25-4 juta. 25? Ya, 25 juta. 25 ya. Sudah terpotong semua Pak? Ya, insya Allah sudah. Termasuk biaya tenaga kerja, ya. pemotongan, panen, ya. Termasuk dipotong saprodi, ya. Ini dan sebagainya. Iya. Masih dapat segitu Pak? Iya. Wah, luar biasa. Ini sahabat Bisi, salah satu bukti nyata bahwa program kemitraan jagung Bisi ini bukti sudah menguntungkan sekali. Ya. Jadi untuk pesan mungkin Pak, pesan-kesan untuk sahabat Bisi yang belum ikut program ini, Pak Rukan punya harapan atau pesan atau bagaimana Pak kepada sahabat Bisi? Ya, kepada semua petani penggarap sawah, mohon sudilah kiranya panjenengan untuk ikut bersama-sama mitra Bisi Pak. Sebab di sini sangat menguntungkan. Yang pertama kita dikasih bibit, kemudian dikasih obat, bukan dikasih dipinjami ya, nanti mengembalikan pada musim panen, dan harganya pun itu sangat tinggi dibandingkan dengan harga tengkulak di pasaran Pak. Sangat baik. Ya. Baik, itulah sahabat Bisi semua. Obrolan kita, bincang-bincang kita, guyon-guyonan kita dengan bintang film Mojokerto, Bapak Muhammad Syahrukan yang sudah memberikan informasi sangat banyak, dan tentunya harapan kami dengan acara ini bisa memberikan inspirasi, memberikan semangat, memberikan manfaat bagi sahabat Bisi dimanapun Anda berada. Terima kasih telah menyaksikan podcast ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa subscribe channel ini, kasih like dan komennya, juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan acara podcast ini. Dan tentunya juga ikuti semua akun media sosial kami, baik FB, IG, dan TikTok dengan nama Bisi Sahabat Petani. Sampai jumpa di episode P3K berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.